Record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Linda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perekonomian Indonesia, submateri otonomi daerah dan infrastruktur di Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam membangun perekonomian Indonesia, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri, termasuk pembangunan infrastruktur, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata di seluruh wilayah. Otonomi daerah di Indonesia didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan juga kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan aspirasi masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, apa sih tujuan dari otonomi daerah itu sendiri? Otonomi daerah memiliki beberapa tujuan, diantaranya di sini ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat. Otonomi daerah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan wewenang yang dimiliki daerah, daerah dapat mengatur dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan. Kemudian, tujuan otonomi daerah yang keempat adalah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah melalui investasi, peningkatan daya saing, dan juga pengembangan potensi di daerah. Kemudian, peran otonomi daerah dalam pembangunan infrastruktur. Otonomi daerah memberikan peran penting dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan wewenang yang dimiliki, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Di antaranya, di sini terdapat 4. Yang pertama yaitu peningkatan aksesibilitas, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan juga kesehatan. Yang kedua, peningkatan daya saing. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investasi dan meningkatkan perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup. Pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemudian untuk yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Melalui partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur, otonomi daerah dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan rasa memiliki terhadap aset daerah. Tentunya dalam pembangunan infrastruktur di era otonomi daerah juga mengalami tantangan. Di antaranya yaitu keterbatasan sumber daya, yakni sumber daya keuangan, tenaga ahli, dan teknologi yang terbatas di beberapa daerah menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Kemudian, koordinasi yang lemah. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat
dan daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan tumpang tindih dan inefisiensi. Kemudian yang ketiga adalah masalah tata kelola. Keterbatasan kapasitas dan integritas dalam tata kelola pemerintahan di daerah dapat menyebabkan korupsi dan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan infrastruktur. Kemudian, dari mana sumber pendanaan pembangunan infrastruktur itu sendiri? Pembangunan infrastruktur di daerah membuka sumber pendanaan yang memadai. Beberapa sumber pendanaan yang dapat digunakan antara lain yaitu yang pertama ada APBD, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan sumber utama pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Kemudian yang kedua ada Dana Alokasi Umum atau DAU. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan. Kemudian yang ketiga adalah dana alokasi khusus atau DAP, dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah untuk membiayai kegiatan prioritas yang telah ditentukan, seperti pembangunan infrastruktur. Lalu yang keempat adalah sumber pendanaan pinjaman. Pemerintah daerah dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Kemudian yang kelima adalah kerjasama pemerintah dan swasta, KPPS. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak swasta untuk membangun dan mengelola infrastruktur seperti jalan tol dan juga bandara. Koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur. Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan kebijakan dan standar nasional, sementara pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang pertama, perencanaan terpadu. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur secara terpadu untuk memastikan keselarasan dan efisiensi. Lalu yang kedua adalah pembiayaan bersama. Pembiayaan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan juga daerah, dengan skema pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas tentunya. Lalu yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi. Pemerintah, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur secara berkala untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. Di sini terdapat 3 contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah, yang tentunya telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian ya. Di antaranya yaitu pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol di berbagai daerah telah meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempermudah aksesibilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Lalu yang kedua, pembangunan bandara. Pembangunan bandara di daerah terpencil telah membuka akses terhadap pasar internasional, meningkatkan pariwisata, dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pembangunan pelabuhan. Pembangunan pelabuhan di daerah pesisir telah meningkatkan aktivitas perdagangan dan perikanan, serta membuka akses terhadap pasar internasional. Dari beberapa uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa otonomi daerah merupakan salah satu strategi penting untuk membangun perekonomian di Indonesia, memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintahannya sendiri, termasuk pembangunan infrastruktur,
dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun dihadapkan pada beberapa tantangan, ekonomi daerah memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengembangan sumber daya dan kapasitas daerah merupakan kunci untuk memaksimalkan potensi otonomi daerah dalam membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, sekian uraian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.